Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, let me introduce myself. My name is Arlen Tariani Diputri. I'm from Management 22DX with MPM 224111041. In this video, I will tell you about organization and effectivity organization. Okay, let's get started to the material. What is organization? Apa itu organisasi? Organisasi adalah alat yang digunakan oleh orang untuk mengordinasi tindakan mereka untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Organisasi itu menyediakan barang dan jasa. Organisasi mempekerjakan orang. Organisasi menyatukan orang dan sumber daya untuk menghasilkan produk dan layanan. Pada dasarnya, organisasi ada untuk menciptakan nilai, kualitas, pelayanan, serta harga. Who does an organization create value? Yang pertama ada penciptaan nilai terjadi pada 3 tahap, yaitu input, konversi, dan output. Setiap tahap yang dipengaruhi oleh lingkungan di mana organisasi beroperasi. Lingkungan merupakan serangkaian kekuatan dan kondisi yang beroperasi di luar batas organisasi, tetapi memenuhi kemampuan untuk memperoleh dan menggunakan sumber daya untuk menciptakan nilai. Jadi di sini ada bagian di organization creative value. Lalu, why do organization exist? Orang yang bekerja bersama untuk menghasilkan barang dan jasa menciptakan nilai lebih daripada orang yang bekerja sendiri. Ada 5 alasan utama mengapa organisasi ada. Yang pertama, untuk meningkatkan spesialisasi dan pembagian kerja. Dan dibagi menjadi 2, yaitu pembagian kerja memungkinkan spesialisasi, serta spesialisasi memungkinkan individu untuk menjadi ahli dalam pekerjaan mereka. Yang kedua, untuk menggunakan teknologi skala besar, yang dibagi menjadi 2 juga, yaitu skala ekonomi, yaitu memperhemat biaya yang dihasilkan ketika barang jasa diproduksi dalam volume besar. Lalu, ruang lingkup yang ekonomis, penghematan biaya yang dihasilkan ketika suatu organisasi dapat menggunakan sumber daya yang kurang dimanfaatkan secara lebih efektif, karena mereka dapat dibagi di beberapa produk atau tugas yang berbeda. Yang ketiga ada untuk mengelola lingkungan eksternal, yang dibagi menjadi 3, yaitu lingkungan eksternal terdiri dari faktor-faktor politik, sosial, ekonomi, dan teknologi yang mempengaruhi organisasi. Organisasi secara teratur menukar produk dan layanan dengan sumber daya yang dibutuhkan. Organisasi perlu mengelola lingkungan eksternal mereka sendiri. Yang keempat ada untuk mengerahkan kekuatan dan kontrol, yang dimana organisasi menyusun anggotanya untuk menghasilkan produk dan layanan secara efisien. Dan yang terakhir, yang kelima, untuk menghemat biaya transaksi, yaitu biaya transaksi yang terkait dengan negosiasi, pemantauan, pengaturan, pertukaran antara orang-orang yang harus bekerja sama. Lalu di sini ada bagian yang dimana bagaimana organisasi eksis bekerja. Lalu ada organizational theory, design, and change some definition. Teori organisasi yaitu studi tentang bagaimana fungsi organisasi dan bagaimana mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan di mana mereka beroperasi. Lalu ada struktur organisasi, sistem formal dan tugas, dan hubungan otoritas yang mengendalikan bagaimana orang mengordinasi tindakan mereka dan menggunakan sumber daya yang untuk menciptakan tujuan organisasi. Lalu ada budaya organisasi adalah seperangkat nilai kunci, kepercayaan, sikap yang dibagikan oleh anggota organisasi dan membantu membentuk perilaku dalam organisasi. Lalu ada desain organisasi, proses di mana manajer memilih, mengelola aspek struktur dan budaya sehingga organisasi dapat mengontrol kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Dan yang terakhir, perubahan organisasi yang dimana proses perpindahan organisasi dari kondisi saat ini ke kondisi masa depan yang diinginkan untuk meningkatkan efektivitasnya. Lalu yang terakhir ada measuring activities to organizational goals. Manajer juga mengukur efektivitas dengan menciptakan dan mengukur tujuan kinerja. Yang pertama tujuan resmi, yaitu membimbing prinsip-prinsip secara resmi dinyatakan oleh organisasi dalam laporan tahunan
dan dalam dokumen publik lainnya. Yang kedua ada misi, yang dimana pernyataan misi menjelaskan mengapa organisasi ada dan apa yang harus dilakukan. Yang ketiga ada sasaran operasional, yaitu sasaran jangka panjang dan jangka pendek spesifik yang mengadu pada manajer dan karyawan. Okay, thank you for attention. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.